قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah surat terbuka yang sangat menarik untuk kita bahas, ya, dan ini viral di media sosial kaum muslimin. Ini terkait rangkaian acara Paus Fransiskus di Indonesia, terkhusus rangkaian acara yang diadakan di Masjid Istiqlal. Ya, kalau acara yang di Gelora Bung Karno, kemudian acara di katedral, itu nggak perlu kita bahas, ya, karena memang itu sudah merupakan kegiatan mereka dan di tempat yang bukan tempat ibadah umat Islam, ya. Berbeda lagi dengan masjid. Kalau masjid jelas itu adalah tempat ibadah umat Islam, di mana di sana tidak boleh terjadi sedikit pun kesyirikan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Karena sesungguhnya masjid itu hanyalah milik Allah dan tidak boleh menyeru sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid tersebut, ya. Tapi kalau di tempat yang lain ya nggak ada masalah. Kita nggak komentar. Ya, karena memang negara sudah menjamin penduduknya, menjamin penduduk negeri ini, ya, untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita nggak boleh komentar. Tapi kalau sudah beribadah di tempat ibadah yang tidak sekeyakinan, ya, tidak seagama, tidak seakidah, maka itu yang perlu dikomentari. Termasuk masjid yang digunakan untuk rangkaian acara Paus Fransiskus. Apalagi di sana sudah dijadikan tempat untuk nyanyi-nyanyi, sudah dijadikan tempat untuk membacakan Injil, ya, tentu itu pelanggaran yang besar, ya. Masjid itu hanya untuk ibadah kepada Allah, nggak boleh beribadah kepada selain Allah di dalam masjid, ya, nggak boleh. Masjid itu kan harusnya suci dari segala bentuk perbuatan kesyirikan, nggak boleh sama sekali, karena memang masjid itu adalah rumah Allah, ya. Rumah Allah nggak boleh untuk menyeru sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dengan alasan apapun, ya, tidak ada toleransi sama sekali. Meskipun itu atas nama toleransi. Tapi toleransi tidak seperti itu, ya. Toleransi itu membiarkan mereka menjalankan agama mereka, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Ya, itu namanya toleransi. Tapi kalau sudah membaca Injil di masjid, itu bukan toleransi lagi, itu namanya kolaborasi, mencampur adukkan. Dan yang dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ya, tauhid itu hak, syirik itu batil. Ya, mencampur adukkan antara tauhid dan syirik itu namanya batil. Melakukan kesyirikan, ya, di tempat yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya batil, ya. Dan ada satu hal yang menarik untuk kita bahas kaum muslimin, ya. Dan ini viral di media sosial, beredar surat, ya, seruan terbuka dan pernyataan sikap dari Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa, ya. Dan ini coba kita baca kaum muslimin. Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa, Daulah Bani Abbasiyah, yang beralamat di Jalan Mongin Sidi, nomor 2, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kode pos 84455. Ya, ini handphone 0821 4794454. Dan surat ini atau seruan terbuka ini, ya, seruan terbuka dan pernyataan sikap ditujukan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta, ya, kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta di tempat. Seruan terbuka dan pernyataan sikap Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa
menyikapi adanya video yang beredar terkait kegiatan nyanyi di tempat utama sholat Masjid Istiqlal, maka kami, zuriat Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa, menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menyesalkan sikap pengurus Masjid Istiqlal atas langkah yang memberi ruang tempat utama sholat Masjid Istiqlal untuk proses nyanyian. Ini adalah pelecehan kepada dinul Islam dan jelas haram. Betul kaum muslimin, ya. Memang beredar ada jamaah yang memakai pakaian yang nggak ngerti lah pakaian ini pakaian apa maksudnya kaum muslimin, ya. Kemudian mereka nyanyi-nyanyi di dalam masjid, ya, dan ini viral videonya kaum muslimin. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Tuh kaum muslimin, ya, apa maksudnya nyanyi-nyanyi di tempat ruangan sholat Masjid Istiqlal, dan setelah nyanyi Al-Fatihah katanya. Ini ibadah apa kaum muslimin? Rusaklah kalau agama ini dibuat semaunya, ya. Rusak kaum muslimin. Agama ini kalau hanya berdasarkan istihsan, menganggap bahwasannya perkara ini baik kemudian dijalankan, hancur agama ini kaum muslimin, ya, hancur. Dan ternyata kaum muslimin di Masjid Istiqlal itu bukan hanya untuk nyanyi ini saja kaum muslimin, ya. Ternyata kemarin ada pembacaan Injil di Masjid Istiqlal, ya. Coba kita lihat videonya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Tuh kaum muslimin, ya. Ini video lebih parah daripada yang pertama tadi kaum muslimin. Yang pertama tadi nyanyi di tempat sholat Masjid Istiqlal. Sedangkan yang ini membaca Injil. Kok bisa kaum muslimin membaca Injil di Masjid Istiqlal? Sekarang kita analogikan saja kaum muslimin, ya. Ada orang yang terang-terangan dia adalah PKI. Kemudian tiba-tiba diajak masuk ke Istana Merdeka. Kemudian terang-terangan mencaci pemerintah Indonesia, mencaci presiden-presiden Indonesia, mencaci pahlawan-pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia, ya, mencaci bendera merah putih, menghinakan bendera merah putih, menghinakan lambang negara kita, Pancasila, diinjak-injak dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan kita kaum muslimin? Kira-kira bagaimana perasaan rakyat Indonesia? Tentu sakit hati kaum muslimin, dan tentu mengutuk keras perbuatan tersebut, mengutuk keras orang tersebut. Nah, membaca Injil di Masjid Istiqlal itu lebih parah daripada itu kaum muslimin kalau kita mengetahui. Karena kita sudah menggunakan rumah Allah sebagai tempat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apakah kita ridho yang seperti itu? Coba kaum muslimin, ya. Silakan renungkan. Ya, kemudian kita lanjut ke poin kedua kaum muslimin dari surat terbuka dan pernyataan sikap Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa. Yang kedua, mendesak pengurus Masjid Istiqlal untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam Indonesia dan dunia atas hal tersebut. Ini sepertinya perkara yang mustahil, ya. Karena kita tahu orang-orang seperti ini ya banyak pendukungnya kaum muslimin.
Ya. Dan mereka yang mendukung itu ya bisa jadi karena berangkat memang mereka ini adalah orang-orang liberal, orang-orang munafik, ya, atau mungkin orang-orang awam yang nggak ngerti bagaimana beragama dengan benar, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana memperlakukan masjid itu dengan benar, ya, sehingga mereka tidak paham mana yang pelanggaran, mana yang bukan, mana pelanggaran syariat dan mana yang bukan. Bahkan mereka menganggap yang seperti ini adalah toleransi yang tinggi, ya, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, berkolaborasi dalam perkara ibadah, itu menurut mereka itu toleransi yang tinggi. Sehingga kalau bagi kami tuntutan yang seperti ini itu hal yang mustahil untuk terjadi, ya. Kemudian poin ketiga kaum muslimin, mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka taubat nasuha. Ini juga hal yang mustahil kaum muslimin. Siapa sih Majelis Ulama Indonesia? Bisa apa? Ya. Sementara mereka mengeluarkan fatwa tentang haramnya salam lintas agama, itu langsung saja dikangkangi sama Menteri Agama. Nggak diaminkan sama sekali. Ya. Malah justru ditentang habis-habisan. Jadi MUI ini nggak punya kekuatan. Dan ini juga hal yang mustahil kaum muslimin. Dan satu-satunya solusi, ya, bagaimana supaya orang-orang seperti ini tidak lagi memiliki jabatan-jabatan yang strategis, ya, di bidang hal yang seperti itu, maka kuncinya satu kaum muslimin, apa? Dakwah sunnah, dakwah tauhid itu harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Jadi dakwah itu yang terpenting, dakwah tauhid, ya. Mengenal siapa Allah dan apa hak-hak Allah dan apa kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai kaum muslimin. Dakwahkan kepada umat ini bagaimana beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyelisihi pemahaman para salafus soleh. Itu kuncinya kaum muslimin. Ya. Kalau seandainya masyarakat kita ini faham terhadap tauhid yang benar, faham tentang bagaimana ibadah yang benar, insya Allah orang-orang seperti ini, ya, nggak akan dipilih kaum muslimin, nggak akan memiliki jabatan apapun. Tapi selama dakwah tauhid, dakwah sunnah ini tidak tegak, bahkan dimusuhi, bahkan ditolak dan dibubarkan, maka jangan harap orang-orang seperti ini bisa hilang. Nggak akan bisa. Jadi kalau masyarakat kita ini masih bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan bid'ah, bergelimang dengan tahayul, khurafat, dan berbagai maksiat, meskipun ada surat yang seperti ini, jumlahnya ratusan, nggak akan diaminkan. Ya. Tuntutan untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini, ya, itu nggak bakal terlaksana, nggak bakal diaminkan. Ya. Tuntutan yang seperti ini kan artinya menuntut supaya imam besar Masjid Istiqlal itu dicopot dan diganti. Menteri Agama supaya dicopot dan diganti. Ya, karena apa? Meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Dan yang bertanggung jawab jelas imam besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama. Jadi meskipun menuntut dengan tuntutan yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan surat yang seperti ini, tapi kalau masyarakat kita masih bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan bid'ah, bergelimang dengan tahayul, khurafat, maksiat, ya, ini tuntutan tidak akan teraminkan sama sekali. Tapi kalau masyarakat kita ini bertauhid dengan benar, beribadah dengan benar, ya, menjauhi perkara bid'ah, tahayul, khurafat, maksiat, tanpa adanya surat-surat yang seperti ini, ya, insya Allah yang duduk di pemerintahan, yang menjadi imam besar Masjid Istiqlal, insya Allah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kita harus percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Seandainya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan seandainya kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan kita, ya. Jadi seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya, tidak melakukan kesyirikan, beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan perkara bid'ah, tahayul, khurafat, maksiat, ya. Insya Allah keberkahan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan juga dari bumi. Isinya adalah orang-orang yang baik, ya. Akan tetapi kalau kita kufur, ya, kita melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, percaya dengan tahayul, khurafat, ya, gemar bermaksiat, maka jangan harap orang-orang seperti itu bisa tergantikan, ya. Justru akan semakin bertambah banyak, ya. Jadi kunci kebaikan itu adalah kita semuanya belajar bagaimana tauhid yang benar, ya, bagaimana ibadah yang benar, dan secara umum, ya, kuncinya adalah kita ini harus beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana pemahaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tidak, ya, justru kita ini akan semakin tersesat dan juga na'udzubillah min dzalik, ya, kita menjadi orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yusaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin, ya, surat terbuka, surat pernyataan sikapnya. Ya, ini penutupan. Demikian surat terbuka dan pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan atas langkah cepat para pihak memberikan klarifikasi, pertanggungjawaban atas ini akan memberi hal baik bagi informasi kekinian dan kebaikan bagi umat Islam Indonesia. Jazakallah khairan katsira. Kamis 4 September 2024. Tertanda Muhammad Sahril Amin, Zuriat Raja Taliwang Sultan Samawa, Dea Mas Madinah Sultan Muhammad Kaharudin Shah III. Ya, kalau kita melihat tanggalnya itu tanggal 4 kaum muslimin. Sementara sekarang sudah tanggal 8. Dan sampai sekarang terbukti tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, apalagi sampai dicopot mereka dari jabatan mereka, ya. Jadi kuncinya satu kaum muslimin, ya. Serukan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ajak umat Islam ini beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Mudah-mudahan, ya, dengan dakwah tersebut akan memperbaiki umat. Ingat pesan Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk beragama sesuai dengan tata cara beragamanya generasi awal umat Islam ini, sehingga kondisi umat Islam ini akan baik seperti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.